Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diasela Angelina dengan NIM 223051102. Di sini saya dan rekan saya Metia Sari Nur Latifah. Kami dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil dari program yang telah kami buat, yaitu tentang pengolahan citra digital, di mana kita akan memperbaiki kualitas citra pada suatu gambar, di mana pada gambar itu kita akan mengambil suatu ROI. ROI ini nanti kita akan image acquisition, image enhancement, dan image filtering. Next, kita akan masuk ke materi. Baik, kita akan lanjut ke materi. Di sini kita harus mengimpor dulu library yang kita perlukan. Di dalam pemrograman ini, library yang saya perlukan adalah library OpenCV. Ini digunakan untuk memanipulasi gambar. Lalu ada library NumPy dengan aliasnya itu NP. Ini digunakan untuk operasi numerik. Lalu ada Infor Matplotlib dengan aliasnya PLT. Ini adalah library untuk plotting gambar. Selanjutnya, kita akan membuat variabel image. Ini adalah tempat di mana kita akan menyimpan direktori gambar, yaitu dengan memanggil cv2imread. Ini untuk membaca gambar dari direktori gambarnya tuh saya beri nama gambarnya adalah floor dengan kualitas gambarnya JPG. Jadi cv2imread ini dia akan membaca gambar dari floor JPG ini dari direktori kerja saat ini dan menyimpannya dalam variabel image. Selanjutnya kita akan masuk untuk membahas ROI-nya. Di sini, ROI ini digunakan untuk mengambil bagian tertentu dari suatu gambar original. Jadi, kita akan mengambil suatu gambar dari suatu ROI dari gambar original ini, yaitu image flora JPG ini. Yang kita butuhkan adalah variabel yang dapat membaca gambar dari direktori penyimpanan, yaitu image. Selanjutnya kita tentukan pixel gambarnya. Di sini saya menentukan pixel gambarnya itu, pixel barisnya itu adalah 50 hingga 150 dan pixel kolomnya itu 50 hingga 150. Di mana pixel ini itu akan disimpan dalam variabel ROI. Selanjutnya kita akan masuk ke image acquisition. Di sini saya menggunakan dua image acquisition, yaitu rotasi dan resize. Pertama kita akan bahas rotasinya. Rotasi ini tujuannya adalah untuk membuat gambar ROI berputar sesuai dengan sudut yang ditentukan. Pertama kita butuh center. Center ini untuk menentukan pusat rotasi berdasarkan ukuran ROI-nya. Di mana lebar ROI ini dituliskan dengan komponen ROI shaft 1. Kemudian, lebar ROI ini akan dibagi dua untuk mendapatkan setengah lebar ROI-nya. Sedangkan, tinggi dari gambarnya, tinggi ROI dituliskan dengan komponen ROI shape 0. Di mana tinggi ROI ini juga akan dibagi dua untuk mendapatkan setengah dari tinggi ROI-nya. Selanjutnya, kita akan membuat matriks rotasi 2D dalam OpenCV. Kita pertama panggil dulu fungsi matriksnya dengan rotasi affine itu 2x3 untuk memutar gambar ROI, yaitu cv2
Dengan sintak dari OpenCV ini, dari fungsi ini adalah ada center, angle, dan scale. Parameter center ini adalah titik rotasi dan merupakan titik tengah ROY. Di mana parameter ini itu diambil dari variabel center. Selanjutnya di sini ada angle. Angle ini itu adalah sudut dari rotasinya. Jadi kita akan menggunakan sudut rotasinya itu adalah 45 derajat. Selanjutnya di sini ada skala. Parameter skala ini adalah faktor skala dengan nilai yang akan kita masukkan adalah 1. Artinya, ukuran gambar tetap sama setelah dirotasi, tidak membesar juga tidak mengecil. Hasil dari matriks 2D ini itu akan disimpan dalam variabel. Nama variabelnya adalah mat rotasi. Fungsi ini digunakan untuk menerapkan transformasi affin pada gambar ROY dengan sintaknya itu atau parameternya itu ada SRC, parameter M atau matriks, dan parameter DSize. Pertama kita isi dulu parameter SRC-nya. Parameter SRC pada rotasi ini yaitu adalah ROY. Sedangkan parameter M ini adalah matriks transformasi 2x3 yaitu dengan memanggil variabel mat rotasi. DSize-nya itu adalah lebar ROY itu dituliskan dalam komponen ROY shape 1 dan tinggi gambarnya dituliskan dalam ROY shape 0. Dan ini adalah tinggi dari ROY-nya. Sehingga hasil dari rotasi ROY ini itu akan disimpan dalam variabel. Nama variabelnya itu adalah rotated ROY. Kita coba jalankan dulu ya, apakah ada error atau tidak. Nah, di sini tidak ada error, berarti kita telah berhasil menjalankannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke resize. Resize ini untuk mengubah ukuran ROY menjadi setengah dari ukuran aslinya. Bisa juga digunakan untuk memperkecil atau memperbesar gambar. Pertama, kita akan mengambil dua elemen pertama, yaitu tinggi dan lebar, dengan dimensi ROY-nya, yaitu dengan komponennya itu ROY shape trik 2. Kemudian untuk menyimpan hasilnya, kita membutuhkan dua variabel. Yang pertama, itu variabel height. Variabel height ini untuk menyimpan tinggi. Dan yang kedua adalah variabel width. Variabel width ini untuk menyimpan lebar ROY-nya. Selanjutnya, kita akan menerapkan fungsi resize, yaitu kita panggil fungsinya cv2 resize. Dengan parameter SRC-nya itu adalah variabel ROY, dan the size-nya itu dengan the size atau ukuran lebar dan tinggi ROY-nya, yaitu perhitungan setengah dari ukuran asli ROY-nya, setengah dari lebar dan setengah dari tingginya. Resize ini menggunakan metode interpolation yang digunakan untuk mengubah ukuran gambar, yaitu cv2 interarea. Hasil resize ini itu akan disimpan dalam variabel yang bernama resize. Selanjutnya kita run untuk membuktikan apakah resize-nya itu berjalan. Nah, resize-nya sudah berjalan. Selanjutnya kita akan masuk untuk membahas image enhancement command. Di image enhancement command ini saya membuat 3, yaitu ada thresholding, inversi, kontras, dan brightness. Pertama kita akan bahas dulu thresholding-nya.
Tujuan dari thresholding ini adalah untuk mengonversi ROY menjadi gambar biner menggunakan teknik thresholding. Ini berguna untuk segmentasi gambar, di mana bagian penting dari gambar ini akan dipisahkan dari latar belakang. Pertama, untuk menjalankan thresholding, kita akan panggil fungsi CV2, CVT color. Ini untuk mengubah format warna gambar. Selanjutnya kita masukkan parameter SRC-nya, yaitu ROY, di mana variabel ini adalah gambar yang akan kita skala abu-abukan. Kemudian kita panggil parameter CV2 color BGR, di mana parameter ini adalah untuk menentukan jenis konversi warna, yaitu dari BGR ke skala abu-abu. BGR ini adalah blue, green, red, yang akan diubah ke skala abu-abu, yaitu gray. Dan hasil dari skala keabu-abuan ini akan disimpan dalam variabel namanya adalah img1. Selanjutnya kita akan melakukan thresholding, yaitu dengan variabel thresholding ROY, di mana fungsi CV2 threshold ini itu digunakan untuk melakukan thresholding pada citra. Selanjutnya kita masukkan variabel img1 untuk menginput gambar dengan skala abu-abu. Kemudian kita masukkan nilai thresholdnya, yaitu 127. Artinya, intensitas pixelnya itu adalah 0 atau berwarna hitam. Selanjutnya, nilai maksimum warna pixel itu 0 sampai 255. Berarti nilai maksimumnya adalah 255. Mengapa menggunakan nilai maksimum? Ini karena sebagai syarat untuk memenuhi syarat thresholdnya. Selanjutnya kita masukkan parameter CV2 di mana ini menunjukkan jenis thresholding yang digunakan, yaitu thresholding biner. Selanjutnya kita coba run. Maka thresholdingnya aman, tidak error. Lanjut, kita ke inversi. Invert ini digunakan untuk meningkatkan visibilitas fitur dalam gambar, yaitu kita akan memanggil CV2. Fungsi ini digunakan untuk membalik setiap bit dalam nilai pixel citra, di mana ketika pixel bernilai 0 atau berwarna hitam, dia akan berubah menjadi nilai 255 atau berwarna putih. Dan begitu pun sebaliknya. Bila berwarna putih dengan nilai 255, maka akan terbalik menjadi warna hitam atau bernilai 0. Selanjutnya kita masukkan variabel ROY-nya, yaitu tempat gambar disimpan. Hasil dari citra setelah inverse ini akan disimpan dalam variabel dengan nama variabelnya itu inverted ROY. Selanjutnya kita jalankan. Maka inverted pun tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan masuk ke kontras dan brightness-nya. Kontras dan brightness atau enhanced ini digunakan untuk meningkatkan kontras dan kecerahan ROY untuk membuat detail lebih menonjol. Pertama, kita tentukan nilai kontrasnya. Kita masukkan nilai kontrasnya 1,5. Lalu brightnya, kita masukkan nilai brightnya itu adalah 50. Selanjutnya kita panggil library OpenCV. Ini digunakan untuk menerapkan transformasi linear pada setiap pixel dalam citra. Karena kita akan mengubah gambar yang sudah di ROY, maka kita akan panggil variabel ROY-nya. Selanjutnya kita masukkan parameter alpha-nya,
yaitu untuk mengatur kontras dengan memasukkan nilai piksel yang akan kita kalikan dengan kontras. Di parameter alpha ini kita masukkan variabel kontras. Selanjutnya kita masukkan parameter beta. Ini untuk menambah kecerahan dengan memasukkan variabel break. Pada parameter beta ini kita masukkan variabel break-nya. Hasil dari citra setelah melakukan pengaturan kontras dan kecerahan ini akan disimpan dalam variabel dengan nama variabelnya itu n. Selanjutnya kita run, apakah ada masalah atau tidak. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke image filteringnya. Image filtering ini saya mengambil dua, yaitu Mean Blur dan juga yang satu lagi adalah Sharpening. Kita akan masuk ke Mean Blur-nya. Mean Blur ini adalah untuk menetapkan blur rata-rata untuk mengurangi noise dan detail halus dalam ROY. Pertama kita panggil library OpenCV-nya dengan fungsi blur, yaitu CV2 blur. Ini untuk menerapkan filter blur rata-rata pada citra. Dengan parameter SRC-nya adalah ROY dan parameter K-size-nya untuk menentukan ukuran kernel yang digunakan, yaitu kita masukkan ukurannya itu 5 pixel kali 5 pixel. Hasil dari citra ini setelah diterapkan filter blur rata-rata itu akan disimpan dalam variabel. Nama variabelnya itu adalah selanjutnya kita akan jalankan. Mean Blur berhasil dijalankan. Selanjutnya masih di image filtering, kita akan membahas sharpening-nya. Sharpening ini untuk meningkatkan ketajaman gambar dengan menonjolkan tepi dan detailnya. Pertama di sini ada variabel kernel. Variabel kernel ini itu menyimpan NumPy dengan fungsi array 2D dengan nilai-nilainya itu sebagai berikut. Kita panggil dulu fungsinya, yaitu dengan library NumPy dengan fungsi array 2D. Nilai-nilai ini digunakan untuk mempertegas tepi dan detail dalam citra, di mana kernel ini akan bekerja dengan cara meningkatkan kontras antara pixel pusat dan tetangganya. Nilainya itu adalah nilai yang pertama itu adalah 0, 0, min 1, 0, min 1, 5, min 1, 0, min 1, dan 0. Di mana nilai 5 ini adalah sebagai bobot yang lebih besar pada pixel pusat, dan nilai min 1 yang ada di sekelilingnya ini untuk mengurangi kontribusi dari pixel tetangga. Selanjutnya kita akan menerapkan filter 2D pada citra ROY menggunakan kernel yang telah didefinisikan untuk menghasilkan citra yang dipertajam. Kita panggil OpenCV dan fungsi untuk melakukan konvolusi antara kernel dan citra, yaitu CV2. Selanjutnya kita masukkan parameter SRC-nya untuk menentukan citra input yang akan kita filter, yaitu ROY. Lalu parameter DDEPTH-nya. Ini untuk menentukan kedalaman dari citra output dengan nilainya tuh min 1. Selanjutnya ada parameter kernel. Untuk menentukan kernel yang akan dikonvolusi dan hasil dari setelah diterapkannya filter ini, itu kita simpan dalam variabel dengan nama variabelnya itu adalah maka setelah filter ini diterapkan dalam variabel sharpening dan ROY ini, kita cek terlebih dahulu sharpening ini apakah dia sudah dijalankan dengan baik. Nah, maka selanjutnya kita run.
Nah, di sini tidak ada terjadi error atau kesalahan, maka sharpening ini telah berhasil dibuat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan terkait bagian-bagian dari image processing ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya terkait bagaimana kita memanggil gambarnya dan memunculkan gambarnya, lalu bagaimana hasilnya, itu akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitya Sri Latifah dengan NIM 22305111001. Di sini saya akan melanjutkan codingan yang sebelumnya telah rekan saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang plotting yang digunakan untuk memvisualisasikan berbagai hasil pemrosesan citra dalam satu tampilan yang terorganisir. Di sini saya akan mulai dari plotting. Pertama, kita akan membuat subplots yang berfungsi untuk membuat sebuah figur dan sekumpulan subplots. Nah, fig di sini adalah variabel yang menyimpan objek figur dari matplotlib. Dan di sini ada access. Access adalah variabel yang menyimpan array dari objek subplot. Di mana dari kedua variabel ini kita akan memanggil fungsi subplot dari matplotlib untuk membuat grid satu baris dan 9 kolom. Kemudian, parameter figure ini untuk menentukan ukuran figur dengan lebar 18 inch dan tinggi 4 inch. Selanjutnya, kita akan memanggil fungsi Ravel dari NumPy untuk meratakan array 2D dan 1D dengan menggunakan akses Ravel dalam kurung, di mana fungsi ini disimpan pada variabel akses. Nah, berikut ini adalah daftar judul untuk masing-masing subplot. Dengan variabelnya itu adalah titles yang menyimpan daftar string yang berisi judul untuk setiap subplot. Yang pertama, original. Original adalah judul untuk gambar asli yang belum mengalami proses pemrosesan apapun. Selanjutnya ada Roy. Roy adalah judul untuk gambar yang menunjukkan region of interest. Selanjutnya ada rotated Roy, adalah judul untuk gambar yang menunjukkan Roy setelah mengalami rotasi, di mana orientasi citra Roy akan diubah dengan memutarnya. Selanjutnya ada resize. Resize adalah judul untuk gambar yang menunjukkan hasil dari operasi perubahan ukuran yang mengubah dimensi citra Roy. Selanjutnya ada threshold Roy, adalah judul untuk gambar yang menunjukkan hasil dari operasi thresholding pada Roy. Selanjutnya ada inverted Roy, adalah judul untuk gambar yang menunjukkan hasil dari operasi inversi pada Roy. Selanjutnya ada enhance Roy. Enhance Roy ini adalah judul untuk gambar yang menunjukkan hasil dari peningkatan kontras dan kecerahan pada Roy. Selanjutnya ada min blur Roy. Ini adalah untuk gambar yang menunjukkan hasil dari operasi blur rata-rata pada Roy. Selanjutnya ada sharpened Roy, adalah judul untuk gambar yang menunjukkan hasil dari operasi penajaman pada Roy. Selanjutnya, kita akan membuat daftar gambar yang akan ditampilkan dalam subplot dengan nama variabel image untuk menyimpan daftar gambar citra. Nah, pada ini. Di sini terdiri dari komponen daftarnya, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama ada image. Image adalah citra input yang digunakan sebagai dasar untuk semua operasi pemrosesan berikutnya. Selanjutnya ada Roy. Roy yaitu bagian tertentu dari citra asli yang telah dipilih untuk diproses lebih lanjut. Terus ada rotated Roy. Rotated Roy adalah hasil dari operasi rotasi yang diterapkan pada Roy. Dan selanjutnya ada resize. Resize adalah citra hasil dari operasi perubahan ukuran size yang diterapkan pada Roy atau citra asli. Dan selanjutnya ada threshold Roy. Threshold Roy adalah Roy yang telah melalui proses thresholding, di mana citra ini telah diubah menjadi citra biner berdasarkan ambang batas tertentu. Selanjutnya di sini ada inverted Roy. Inverted Roy adalah Roy yang telah dibalik. Ini adalah hasil dari operasi inversi warna yang diterapkan pada Roy. Selanjutnya di sini ada enhance Roy. Enhance Roy adalah Roy yang telah ditingkatkan kontras dan kecerahannya. Ini adalah hasil dari operasi peningkatan kontras dan kecerahan. Selanjutnya di sini ada min blur Roy. Min blur Roy ini adalah Roy yang telah dihaluskan dengan filter blur rata-rata. Ini adalah hasil dari operasi penghalusan untuk mengurangi noise. Selanjutnya di sini ada sharpened Roy. Sharpened Roy adalah Roy yang telah ditajamkan. Ini adalah hasil dari operasi penajaman yang meningkatkan detail dan tepi dalam citra. Selanjutnya, untuk menampilkan gambar pada masing-masing subplot dan menambahkan judulnya, kita akan membutuhkan loop sebagai berikut. Kita membutuhkan for di sini.
Loop yang mengintegrasi melalui setiap objek subplot AX. Di sini ada subplot AX dan judul, title, dan gambar yaitu IMG. Sedangkan AX.ImShow ini adalah untuk menampilkan gambar pada subplot dengan mengonversi citra dari format BGR yang digunakan oleh OpenCV ke format RGB yang digunakan oleh Matplotlib. Nah, ini. Selanjutnya, di sini ini adalah untuk menambahkan judul pada subplot AX dengan font size ukurannya yaitu 8. Selanjutnya di sini, nah, fungsi ini adalah untuk menonaktifkan sumbu pada subplot untuk tampilan yang lebih bersih. Selanjutnya di sini ada plt.tileLayout dalam kurung. Fungsinya itu adalah untuk mengatur tata letak subplot agar tidak ada yang saling tumpang tindih, membuat tampilan lebih rapi. Selanjutnya di sini ada plt.show dalam kurung. Fungsi ini adalah untuk menampilkan figur dengan tampilan pada layar. Kemudian langsung saja kita run programnya. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Di sini gambar pertama, yaitu dengan nama gambar original, adalah hasil dari memanggil fungsi image yang memunculkan gambar aslinya sebelum mengalami pemrosesan apapun. Selanjutnya gambar yang kedua, di sini dengan nama gambar Roy, adalah si Roy dengan nilai pixel baris 50 hingga 150 dan pixel 50 dan pixel kolom 50 hingga 150. Selanjutnya gambar yang ketiga, di sini dengan judul Rotated Roy yang menunjukkan hasil rotasi gambar sebesar 45 derajat. Selanjutnya di sini ada gambar keempat dengan judul Resize, menunjukkan hasil dari operasi perubahan ukuran pada citra atau Roy. Selanjutnya di sini ada gambar kelima, yaitu dengan nama Thresholding Roy yang telah mengalami threshold, di mana thresholding adalah proses mengubah citra grayscale menjadi citra biner berdasarkan nilai ambang tertentu. Selanjutnya di sini adalah gambar yang keenam. Gambar yang keenam adalah gambar Roy yang telah dilakukan inversi warna dengan mengembalikan setiap nilai pixel dalam citra menghasilkan citra negatif. Selanjutnya di sini adalah gambar yang ketujuh. Di sini adalah gambar InHatch Roy, adalah subplot yang menampilkan Roy setelah dilakukan peningkatan kontras dan kecerahan yang menunjukkan hasil dari operasi peningkatan pada citra. Selanjutnya di sini adalah gambar yang ke-8, adalah dengan judul Mean Blur Roy. Ini adalah subplot yang menampilkan Roy setelah diterapkan filter blue rata-rata. Blue rata-rata ini akan menghaluskan citra dengan meratakan nilai pixel dalam jendela tertentu. Selanjutnya gambar terakhir, gambar ke-9, yaitu dengan judul Sharpened Roy. Ini digunakan untuk subplot yang menunjukkan Roy setelah dilakukan penajaman. Selanjutnya adalah gambar yang terakhir, yaitu gambar ke-9 dengan judul Sharpened Roy, adalah digunakan untuk subplot yang menampilkan Roy setelah dilakukan penajaman. Filter ini akan meningkatkan penajaman untuk peningkatan tepi dan detail dalam citra. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.